Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raza Wiranto Rasa dari Prodi Teknik Informatika kelas IF 403. Kali ini saya ingin menjelaskan jawaban UTS saya. Pada soal yang pertama, 1. Jelaskan cara kerja OSI layer sebagai basis model komunikasi data dalam jaringan komputer. OSI atau Open Systems Interconnection adalah model referensi yang membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan agar perangkat dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi. 1. Lapisan OSI dan fungsinya. 1. Physical layer atau lapisan fisik, mengirimkan bit data melalui media transmisi, kabel fiber optik, gelombang radio, contoh kabel UTP dan hub. 2. Data link layer, mengatur pengiriman frame data dan mendeteksi kesalahan transmisi, contohnya switch MAC address. 3. Network layer, menentukan jalur pengiriman paket data menggunakan alamat IP, contohnya router. Transport layer, menjamin data sampai dengan benar dan lengkap, protokol TCP dan UDP. Session layer, membuat, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. 6. Presentation layer, menerjemahkan format data, enkripsi, dan kompresi data. 7. Application layer, menyediakan layanan jaringan berbagai aplikasi pengguna, contoh HTTP, FTP, SMTP. Cara kerja data dari pengirim akan melewati lapisan 7 hingga 1 atau encapsulation, kemudian dikirim melalui media jaringan. Di sisi penerima, data diproses dari lapisan 1 hingga 7 atau decapsulation hingga dapat dibaca oleh aplikasi pengguna. Pada soal kedua, jelaskan jenis-jenis topologi jaringan komputer, manfaat dan keunggulannya. 1. Topologi star atau bintang. Penjelasannya, semua perangkat komputer atau node terhubung langsung ke satu perangkat pusat kontrol berupa hub atau switch. Komunikasi antar node harus melewati perangkat pusat ini. Manfaatnya, sangat cocok digunakan pada jaringan rumah, sekolah, atau kantor modern karena manajemennya sangat terpusat. Keunggulannya, 1. Mudah dikelola, menambah atau mengurangi komputer baru tidak akan mengganggu komputer lain. 2. Isolasi kerusakan, jika salah satu kabel node rusak, jaringan pada node lainnya tetap berjalan normal. 3. Deteksi masalah cepat, kerusakan pada jaringan sangat mudah dilacak karena semua berpusat pada satu switch atau hub. 2. Topologi bus. Penjelasannya, semua node terhubung ke satu kabel utama tunggal atau disebut bus atau backbone. Menggunakan konektor T dan terminator di kedua ujung kabelnya. Manfaatnya, digunakan untuk jaringan skala kecil dan sederhana yang butuh instalasi cepat. Keunggulan, 1. Hemat biaya, memerlukan jumlah kabel yang jauh lebih sedikit dibandingkan topologi lainnya. 2. Instalasi sederhana, struktur layout kabel sangat mudah dipahami dan dipasang. 3. Efisien untuk skala kecil, sangat praktis untuk menghubungkan sedikit komputer dalam satu ruangan linear. 3. Topologi ring atau cincin. Penjelasannya, setiap node terhubung kedua node lainnya di kanan dan di kirinya, membentuk jalur lingkaran tertutup menyerupai cincin. Data mengalir satu arah melalui setiap node. Manfaatnya, mengurangi terjadinya tabrakan data atau collision karena aliran data diatur menggunakan sistem token. Keunggulannya, 1. Performa stabil, kecepatan transfer data tetap tinggi meskipun beban lalu lintas jaringan sedang padat. 2. Tanpa tabrakan data, aliran data satu arah meminimalkan risiko bentrokan paket data. 3. Hemat kabel, struktur rangkaian cincin tidak membutuhkan kabel sebanyak topologi star. 4. Topologi mesh atau jala. Penjelasannya, setiap node terhubung langsung ke seluruh node lain
dalam jaringan atau fully connected. Manfaatnya digunakan pada jaringan kritis yang membutuhkan tingkat keandalan sangat tinggi seperti jaringan inti, perbankan, atau militer. Keunggulannya, sifat redundasi tinggi. Jika satu jalur kabel putus, data otomatis dialihkan melalui jalur alternatif lainnya. 2. Keamanan maksimal. Privasi dan keamanan data terjamin karena data dikirim langsung melalui jalur khusus atau dedicated link. 3. Identifikasi kesalahan mudah. Masalah koneksi antar node spesifik bisa langsung diketahui tanpa menebak-nebak. 5. Topologi tree atau pohon. Penjelasannya, komunikasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Node disusun berkelompok dalam bentuk topologi star. Lalu kelompok-kelompok tersebut dihubungkan oleh satu kabel utama atau bus. Keunggulannya sangat skala label. Memudahkan perluasan jaringan dengan menambahkan kelompok star baru di bawah hierarki utama. 2. Manajemen terpusat bertingkat. Pengaturan jaringan dapat dilakukan per tingkat kelompok sehingga memudahkan pengawasan. 3. Isolasi area. Usahakan pada satu kelompok star tidak akan melumpuhkan kelompok star cabang lainnya. 6. Topologi hybrid. Penjelasannya, penggabungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda, misalnya menggabungkan topologi star, ring, dan bus menjadi satu kesatuan sistem. Manfaatnya digunakan oleh perusahaan besar yang mengalami merger atau penggabungan atau perluasan jaringan dengan berbagai jenis infrastruktur bawaan yang sudah ada. Keunggulannya sangat fleksibel, dapat dirancang dan disesuaikan secara bebas mengikuti kebutuhan tata ruang serta anggaran perusahaan. 2. Kemampuan adaptasi tinggi. Mudah mengintegrasikan teknologi baru atau topologi lama tanpa merombak total jaringan asli. 3. Penanganan beban efisien. Bagian jaringan yang padat bisa diperkuat dengan topologi tangguh seperti mesh tanpa mengubah bagian lainnya. 7. Topologi linear atau bus beruntun. Biasanya variasi atau letak dari topologi bus di mana kabel utama terhubung lurus atau linear dan setiap node dihubungkan secara berurutan langsung ke kabel utama tersebut menggunakan konektor T atau T-junction. Manfaat digunakan pada tata letak ruangan yang memanjang lurus untuk meminimalkan kerumitan jalur kabel. Keunggulannya, 1. Tata letak paling rapi. Layout jaringan mengikuti garis dinding atau koridor bangunan secara lurus. 2. Sangat ekonomis, meminimalkan sisa kabel atau waste karena rutenya tidak berbelok-belok. 3. Skalabilitas praktis. Cukup menyambung ujung kabel utama untuk menambahkan komputer baru di daratan paling ujung. 8. Topologi peer-to-peer. Penjelasannya, jaringan komputer yang sangat sederhana di mana setiap komputer memiliki kehidupan yang sejajar. Tidak ada komputer yang bertindak khusus sebagai server maupun klien. Setiap node bisa menjadi server sekaligus klien secara bergantian. Manfaatnya cocok untuk menghubungkan dua atau beberapa komputer saja, biasanya di bawah 10 komputer, untuk keperluan berbagai file atau file sharing atau printer. Keunggulannya, 1. Biaya termurah, tidak memerlukan komputer server khusus berspesifikasi tinggi yang mahal maupun perangkat SIS tambahan. 2. Bebas ketergantungan server. Jaringan tidak akan mati total akibat server down atau karena setiap komputer mandiri. 3. Sangat mudah dipasang, tidak memerlukan keahlian administrasi. Jaringan tingkat lanjut untuk melakukan konfigurasi. Pada soal ketiga, jelaskan prinsip encoding dan
Decoding yang diterapkan dalam jaringan komputer dan manfaat dengan proses tersebut. Encoding. Encoding adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk sinyal atau format tertentu agar dapat dikirim melalui media komunikasi. Contohnya, data teks diubah menjadi kode biner 0 dan 1. Manchester encoding pada jaringan Ethernet. Decoding. Decoding adalah proses mengubah kembali sinyal yang diterima menjadi data asli yang dapat dipahami oleh komputer atau pengguna. 4. Encoding dan decoding. 1. Memungkinkan data ditransmisikan melalui jaringan. 2. Mengurangi kesalahan komunikasi. 3. Menyesuaikan data dengan media transmisi. 4. Meningkatkan efisien pengiriman data. 5. Mendukung keamanan data melalui teknik pengkodian tertentu. Pada soal keempat, jelaskan konsep paket switching dalam jaringan komputer. Paket switching adalah metode pengiriman data dengan membagi data menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim melalui jaringan. Cara kerjanya, 1. Data besar dipecah menjadi beberapa paket. 2. Setiap paket diberi informasi alamat, sumber, dan tujuan. 3. Paket dapat melalui rute yang berbeda. 4. Di tujuan, paket disusun kembali menjadi data utuh. Keuntungannya, penggunaan bandwidth lebih efisien, jaringan lebih fleksibel, tidak berfungsi meskipun ada jalur yang mengalami kegangguan, mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Contohnya, internet menggunakan teknologi paket switching untuk mengirim email, file, video streaming, dan browsing web. Pada soal kelima, jelaskan cara untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit dalam transmisi data. Kesalahan bit dapat terjadi akibat gangguan sinyal, noise, atau kerusakan media transmisi. Metode deteksi kesalahan. A. Parity bit. Menambahkan 1 bit tambahan untuk mengecek jumlah bit 1. Kelebihannya sederhana dan cepat. B. Checksum. Menghitung nilai tertentu dari data, mengirimkannya bersama data. Kelebihannya banyak digunakan pada protokol jaringan. C. Cyclic redundancy check atau singkat dengan CRC. Menggunakan perhitungan matematika untuk mendeteksi kesalahan. Kelebihannya tingkat akuransi tinggi. Metode perbaikan kesalahan atau automatic repeat request atau disingkat dengan ARQ. Jika ditemukan kesalahan, penerima meminta pengirim ulang data. D. Format error connection atau disingkat dengan FFC. Menambahkan bit redundan sehingga penerima dapat memperbaiki kesalahan tanpa meminta pengiriman ulang. Manfaat deteksi dan perbaikan kesalahan. 1. Menjamin integritas data. 2. Mengurangi kehilangan informasi, meningkatkan keandalan komunikasi jaringan. 4. Memastikan data diterima sesuai data yang dikirim. Sekian dari jawaban tes saya mengucapkan sekian dan terima kasih.